Kita lanjutkan lagi materi pembahasan bab peluang. Ini yang masih subbab pertama, yaitu tentang aturan pencacahan. Yang lalu saya bahas tentang filling slot. Sekarang saya lanjutkan judulnya faktorial. Nah, mungkin ada beberapa yang kalian sudah tahu rumus faktorial waktu SMP, yaitu n faktorial adalah n-1 kali n-2, seterusnya turun terus sampai angka 1 ya. Jadi kalau contohnya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan selanjutnya. Nah, n itu apa? N itu adalah banyak objek yang akan disusun. Jadi begini, kapan sih pakai faktorial? Pakai faktorial kalau ini ya, menghitung banyaknya susunan objek tetapi tidak ada pemilihan objek terlebih dahulu. Contoh misalnya seperti ini. Saya mempunyai 3 buah benda. Ya, saya mempunyai 3 buah benda. Berapa banyak cara menyusun 3 benda ini? Itu tidak ada pemilihan objek. 3-tiganya saya susun. Ya, 3-tiganya saya susun. Jadi pertama posisinya ini 1. Bisa juga kan ini digeser 2. Bisa juga ini digeser 3 dan selanjutnya. Nah, itu berapa banyak susunannya? Itu menggunakan rumus faktorial, yaitu n faktorial. Kalau tadi ada 3 benda, berarti 3 faktorial. Artinya ada 3 kali 2 kali 1. Ada 6 kemungkinan posisi penukaran tempat pulpen dan pensil tadi. Jadi tanpa ada pemilihan objek. Kecuali kalau tadi 3, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, berapa cara untuk saya memilih 2 di antara 3? Itu ada pemilihan objek. Itu tidak pakai faktorial. Nanti pembahasannya antara permutasi dan kombinasi. Jadi untuk saat ini saya akan membahas apa? Faktorial. Kapan pakai faktorial? Kalau apa? Kalau ingin objeknya disusun tapi nggak ada pemilihan objek. Oke? Lanjutkan dulu di contoh soalnya. Mungkin kalian lebih mengerti. Coba lihat nomor 1. Baca soalnya. Ada 5 anak. Katakanlah anaknya itu Ali, Beni, Cynthia, Denny, dan Eti. Ada 5 anak akan nonton di bioskop. Dan hanya tersedia 5 kursi. Coba perhatikan di sini. Ingat ya, di soal peluang itu harus kalian perhatikan kata per kata. Ya, kata per kata harus tulis. Ini ada 5 anak. Ada 5 kursi. Ada pemilihan objek nggak? Tidak ada. Karena apa? Semuanya akan duduk. Kecuali ada 5 anak mau nonton, cuman ada 4. Berarti ada anak yang nggak nonton. Nah, itu ada pemilihan objek. Nah, kalau sekarang semuanya duduk, jadi objeknya tidak ada pemilihan, semuanya duduk. Lanjut, berapa banyak cara untuk mereka duduk jika mereka duduk bebas? Jadi nggak ada aturan, pokoknya bebas. Seperti tadi pensil dan pulpen, caranya seperti apa? Kalau mereka duduk bebas, berarti objeknya si N itu ada 5. Jadi kalau mereka duduk bebas, langsung kalian jawab tinggal 5 faktorial. Atau rumusnya tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan berakhir di 1. Kalau kalian ini ada 120 cara untuk mereka duduk. Ya, kalau mereka duduknya bebas. Yang kedua, Ali dan Beni harus di ujung. Jadi kan ceritanya gini ya, ada 5 kursi, anggap seperti ini, berdampingan. Nah, si Ali dan si Beni itu harus duduk di ujung. Jadi Ali dan Beni duduk di ujung. Artinya, yang bakal diacak-acak itu yang mana? Yang 3 orang ini. Ya, 3 orang ini nih, si C, D, E ini yang akan beracak-acak. Jadi caranya gimana? Yang bergeser-geser kan C, D, E. Jadi seperti ada 3 buah objek yang akan putar-putar. Berarti 3 faktorial. Apakah sampai di sini? Enggak. Lihatin. Makanya harus teliti di bab ini. Ali dan Beni harus di ujung. Nah, posisi di ujung kan nggak mesti A dan B. Bisa juga apa? Bisa juga kemungkinan kedua, B di ujung sini, A di ujung sini. Kalian perhatikan, dalam posisi A di kiri, B di kanan, itu ada 3 faktorial.
Kalau B di kiri A di kanan juga bakal ada 3 faktorial juga. Nah, ini harus dijumlahkan. Atau dalam arti lain, cara pengerjaan adalah 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini dari mana? Ingat ya, di bawah peluang itu nggak ada runutan langkah kayak aljabar, langsung jawaban. Yang susah tuh pola pikirnya. Kenapa bisa sampai sini? Kalian harus catat. 3 ini dapat dari mana? 3 ini dapat dari si CDE yang diputar-putar. 2 ini dapat dari mana? Dari A dan B yang mutar-mutar kiri kanan, kanan kiri. Oke? Tinggal kasih jawaban. 3 faktorial 6, 6 kali 2, 12 cara. Ya, kalau kalian nggak ngerti coba mengerti dulu, diulangi dulu penjelasan saya. Lanjut yang C. Cynthia harus di tengah. Cynthia harus di tengah. Jadi posisinya gini, misalnya ini ada tempat duduk 5 kayak tadi. 4, 5. Tetapi Cynthia harus di tengah. Berarti Cynthia saklek di sini. Cynthia tidak akan bergeser karena di tengah. Jadi pertanyaan saya, yang bergeser-geser berapa orang? A, B, D, dan E yang bergeser-geser. Inilah yang bergeser-geser. Cynthia tetap. Jadi jawabannya apa? 4 objek yang akan digeser-geser. Berarti 4 faktorial aja. Udah, nggak dikali apa? Nggak dikali apapun karena Cynthia-nya mematok di sini. Ya, kecuali Cynthia harus di ujung. Nah, kalau ada kalimat Cynthia harus di ujung, berarti harus dikali 2 faktorial. Karena bisa ujung kiri, bisa ujung kanan. Kalau ini harus di tengah, jadi hanya cukup 4 faktorial. Jadi 24 cara atau 24 kemungkinan. Lanjut yang D. Cynthia dan Eti harus bersebelahan. Cynthia, nah kalau bersebelahan itu gimana? Gini ya, kalau ada kalimat bersebelahan, ini caranya itu Cynthia dan Eti seperti diikat jadi satu orang. Karena apa? Kenapa diikat? Karena kalau Cynthia bergeser, Eti pun harus bergeser. Kalau Eti ngegeser, Cynthia pun harus bergeser. Makanya Cynthia dan Eti itu seperti satu buah orang. Ya, satu buah objek. Nah, sekarang berarti yang bergeser-geser tinggal huruf A, B, D. Ya, jadi kalau Cynthia dan Eti bersebelahan, seperti ada berapa objek di sini? Seperti ada 4 objek. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 4 faktorial. Karena apa? Cynthia Eti harus bersebelahan. Jadi kalau E pindah, C harus pindah. Makanya saya ikat. Tapi jangan lupa, harus dikali dengan 2 faktorial. Kenapa dikali 2 faktorial? Karena 2 faktorial itu untuk posisi C dan E. Kan bisa CE, bisa EC. Makanya harus dikali 2 faktorial. Ya. Jadi 4 faktorial ini dari mana? 4 faktorial ini adalah huruf CE dan ABD. 2 faktorial dari mana? Huruf CE yang di dalam iketan. Ya. Jadi ini yang umumnya, 2 faktorial itu yang di dalam iketannya. Ini ada CE, ada EC. Oke, kalian kaliin. Jadi 24 kali 2, 48 cara. Sekarang kalau ini nggak ada di soal ya. Kalau misalnya CEA harus sebelahan gimana? CEA harus sebelahan. Berarti ada berapa objek? Saya bikin soal sendiri ya di sini ya. CEA sebelahan. Ini gimana? Seperti ada berapa objek? Karena CEA sebelahan berarti dia diikat. Tinggal suruh huruf B dan D. Jadi ada berapa objek? 1, 2, 3. Berarti 3 faktorial. Dikali yang di dalam ikatannya ada 3. Berarti dikali lagi dengan 3 faktorial. Jadi kalian catat 3 faktorial ini dari mana? Dapat dari sini. Tuh, kalau ini dikali 2 faktorial karena yang di dalam ikatannya hanya 2. Kalau ini dikali 3 faktorial karena di dalam ikatannya ada 3. Oke, lanjut lagi. Yang E, selang-seling laki-laki dan perempuan. Selang-seling laki-laki dan perempuan. Cek lagi. Berarti kan lakinya ada berapa? Ali, Beni, dan Deni ya. Berarti kan posisinya begini nih. Ali selingin sama Cynthia. Lalu Beni selingin sama Eti. Selingin sama Deni. Nah ini. Ya harus selang-seling.
Ini kan selang-selingnya apa? Laki, perempuan ya. Ini kan laki, ini perempuan, laki satu, perempuan satu, laki kedua, perempuan kedua, laki ketiga. Nah, ini selang-seling. Berarti menghitung faktorial gimana? Laki-laki dia hanya menempati posisi di ganjil 1, 3, 5. Berarti 3 faktorial. Dikali perempuan ini hanya bergeser di 2 tempat ini. Berarti dikali 2 faktorial. Nah, udah cukup di sini. Karena apa? Si perempuan nggak bisa posisi di depan. Kenapa? Kalau perempuan posisi di depan, nggak akan selang-seling. Bayangin ya, kalau perempuan di depan. Perempuan, laki, perempuan. Nah, stok perempuannya habis. Sisanya tinggal laki. Nah, ini kan nggak boleh. Kan harus selang-seling. Kecuali jumlah perempuan dan lakinya sama. Kalau jumlah laki dan perempuannya sama, kalian harus kali 2 lagi di sini. Karena bisa apa? Bisa posisi perempuan di depan, laki di kedua. Ingat ya, harus teliti di sini. Harus teliti. Karena nggak ada runutan kayak aljabar. Kalian harus benar-benar pikirkan, perlu dikali 2 lagi nggak? Kalau dikali 2 lagi, itu posisinya laki dan perempuannya sama. Kan ini perempuannya di belakangnya. Bisa juga kalau jumlahnya sama ya, perempuan laki, perempuan laki. Kalau ini jumlahnya beda, jadi hanya gini. Kalian hitung 6 kali 2, 12 cara. Dan yang terakhir, Cynthia dan Eti tidak boleh sebelahan. Kalau tadi Cynthia dan Eti harus sebelahan. Nah, kalian catat caranya kalau nggak boleh sebelahan. Rumusnya begini. Cynthia dan Eti nggak boleh sebelahan. Rumusnya adalah kalau yang nggak boleh sebelahan, mau AB, mau apapun ya, pokoknya ini anggap aja C dan E nggak boleh sebelahan. Berarti rumusnya adalah yang bebas tuh artinya yang tadi yang A, bebas nih, bebas dikurangi C dan E harus sebelahan. Nah, ini rumusnya kalau nggak boleh sebelahan. Ya, ini rumusnya. Kalau tidak boleh bersebelahan. C dan E nggak boleh sebelahan berarti yang bebas dikurangi C dan E harus sebelahan. Itu kalau rumus yang tidak boleh sebelahan. Berarti dalam hal ini saya tulis apa? Bebasnya tadi 5 faktorial. Kurangi C dan E harus sebelahan. Yang ini ya. 4 faktor kali 2 faktor. 5 faktorial tadi adalah 120. 4 faktor kali 2 faktor adalah 48. Oke, kalian kurangin jadi hasilnya adalah 72 cara. Saya pahami dulu ya yang ini. Untuk kedua, aturan faktorial, baca soalnya. Maya membeli 2 buku kamus yang berbeda judul. Ya, perhatikan kata per kata ini walaupun kalimat berbeda judul seperti nggak ada artinya, ini pengaruh besar ya kalau di bab peluang. 3 buku biografi yang berbeda judul dan 4 buku rohani yang berbeda judul. Ya, jadi kalian harus benar-benar stabiloin. Ini ada 2 buku kamus yang berbeda judul. Nanti kalian akan mengerti ya kenapa kalimat berbeda itu sungguh berpengaruh. Nanti setelah faktorial ada. Lalu ada 3 buku biografi yang berbeda judul dan 4 buku rohani yang berbeda judul. Lalu Maya akan menyusun buku-buku barunya tersebut di sebuah rak. Ya, jadi disusun di rak berjejer. Berapa banyak susunan buku jika bukunya bebas? Bebas, asal taruh, asal yang penting berjajar. Caranya gimana kalau bebas? Jumlahin aja semua bukunya ada berapa? 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Artinya ada 9 buah buku yang akan diacak-acak. Jadi 9 faktorial. Tinggal kalian hitung ya, 9 faktorial. Lalu yang B. Hanya buku biografi yang dikelompokkan. Hanya buku biografi yang dikelompokkan. Maksudnya apa dikelompokkan? Biografinya tuh nempel, kan ada 3. Jadi gini. Kan yang tadi ya, yang soal yang orang tadi kalau bersebelahan, itu kan diikat. Berarti ini biografinya diikat B1, B2,
B3-nya saya ikat seperti satu objek, berarti tinggal apa yang bebas, K1, K2, terus yang R1, R2, R3, R4. Nah coba lihat, jadi ada berapa objek? 1, 2, ini segelondongnya, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti ada 7 objek yang diputar-putar. Jangan lupa dikali, yang di dalam ikatannya ada 3, berarti harus dikali 3. Nah kalian catat 7-nya ini dari mana, dan 3-nya itu apa yang di dalam ikatannya. Nah tinggal dihitung hasilnya berapa. Lalu yang C, masing-masing jenis buku berkelompok. Masing-masing jenis buku dikelompokkan, berarti yang kamus sekelompok, berarti K1 dan K2 diikat karena harus berkelompok. Lalu B1, B2 dan B3 diikat. Dan yang rohani juga, buku rohani juga diikat. Seperti ada berapa objek di sini? Seperti ada 3 buah objek yang digeser-geser, ya, seperti ada 3 karena iketan. Kalau K1 geser, K2 geser juga. Ini juga sama. Tapi nggak cuma di sini. Lihat yang di dalam ikatannya, kali yang di dalam ikatan ini, K kan ada 2, berarti dikali 2. Ini buat ikatan apa? Buat ikatan buku kamus. Dikali lagi yang biografi ada 3, kali lagi 3. Ini untuk ikatan biografi. Dan terakhir dikali lagi yang buku rohani ada 4, dikali 4 faktorial untuk yang buku rohani. Tinggal kalian hitung hasilnya berapa. Yang terakhir, yang D, buku disusun berkelompok seperti ini, tetapi kamus harus di tengah. Kamus harus di tengah. Jadi posisi K1, K2 itu di tengah. Ini udah pasti di sini. Jadi yang ngegeser itu cuman ikatan biografi yang muter-muter ya, dan ikatan yang rohani. Nah gini. Jadi seperti ada berapa objek yang muter? Seperti ada 1, 2, hanya kiri kanan. Jadi dikali 2 gitu. Tapi jangan lupa dikali yang di dalam ikatan. Ikatan biografi 3. Kali lagi yang ikatan kamus ada 2, dan dikali yang buku rohani ada 4. Nah seperti itu, kalian hitung hasil. Contoh nomor 3, terdapat 4 pasang suami istri akan duduk berjajar pada 8 kursi yang tersedia. Ada 4 pasang, ada 8 kursi. Apakah ada pemilihan objek? Tidak ada ya, karena 4 pasang itu kan berarti 8 orang. 8 kursi, berarti semuanya akan duduk di kursi ruang tunggu. Berapa banyak susunan mereka untuk duduk jika bebas? Bebas itu berarti semua duduk tanpa syarat, boleh acak. Totalnya ada berapa objek? 8. Berarti kalau bebas, banyak yang mereka duduk adalah 8 faktorial. Tinggal hitung. Lalu yang B, tiap pasangan harus duduk sebelahan. Tiap pasangan harus duduk sebelahan. Ini gimana? Katakanlah 4 pasang itu A, B, C, D ya. Jadi A1 dengan A2 ini satu pasang. Ada B1, B2, C1, C2, D1 dan D2. Ini mereka harus duduk bersebelahan. Jadi seperti diikat. Gitu. Lalu seperti ada berapa objek di sini? Seperti ada 4 buah objek. Jadi 4 faktorial. Ya. Kemudian harus dikali. Karena setiap ikatan ini kan kita boleh geser A2 A1, bisa B2 B1, berarti harus dikali 2 faktorial untuk pasangan A, untuk pasangan B, C dan D. Berarti dikali 2 faktorial
kali 2 faktorial dan dikali 2 faktorial. Nah itu, kalau tiap pasangan harus duduk bersebelahan. Yang C, para suami harus berkelompok dan istri berkelompok. Artinya apa? Anggaplah A1, B1, C1, D1 itu kelompok yang pria. Berarti ini harus duduk berkelompok. Jadi diikat. Dan para istri yang perempuan ini juga harus duduk berkelompok. Jadi seperti ada berapa objek di sini? Ada 2 objek, 2 faktorial. Jangan lupa yang di dalam ikatannya harus diacak lagi. Berarti dikali 4 untuk yang ini dan dikali lagi 4 lagi untuk yang ini. Oke, tinggal dihitung. Lalu yang D, harus selang-seling pria wanita. Jadi selang-seling. Jadi kan formasi selang-seling kan itu perempuannya ada 4, lakinya ada 4 ya, bisa gini. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Nah, selang-seling berarti ada berapa ini? Laki itu menempati 1, 2, 3, 4. Jadi 4 faktorial. Kali yang wanitanya, yang perempuannya ada 4 juga. Jadi harus dikali dengan 4 faktorial. Jangan lupa dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena bisa juga perempuannya yang di depan kan. Jadi PL, PL, PL. Kalau sekarang kan LP, LP, LP. Berarti harus dikali 2. Itu yang D. Yang E. Nah ini nih. Hati-hati. Kalimatnya baca, tiap pasangan harus duduk sebelahan. Ya, seperti ini seperti nomor B. Tapi ada syaratnya. Dan posisi duduk harus selang-seling pria wanita. Apakah bedanya dengan nomor B? Kalau yang B, perhatikan, boleh A1, A2, B1, B2, boleh juga A2, A1, B1. Jadi kalau yang B itu boleh gini, boleh perempuan laki, laki perempuan boleh. Kalau yang di E itu benar-benar saklek. Harus saklek ini, A1, A2, ini perempuan laki. Dan di pasangan ini harus perempuan laki. Itu harus selang-seling begini. Tuh, harus selang-seling begini. C1, C2, D1, D2. Jadi seperti ada 4 objek. Perlu dikali 2 nggak? Kalau tadi kan harus dikali 2 faktorial, 2 faktorial. Ini harus dikali atau enggak? Nah ini nggak usah ya. Karena apa? Posisinya udah saklek A1, A2, B1, B2. Jadi nggak boleh diputar. Ya, nggak boleh diputar. Kalaupun diputar, semuanya harus muter. Ya, kalaupun diputar, semuanya harus berputar. Kalau A2, A1, ininya pun harus A2, A1. Berarti cuman dikali 2. Ya, nggak boleh kali 2 faktorial, 2 faktorial nggak boleh. 2 ini untuk posisi apa? Untuk putaran yang kedua yaitu A2, A1, B2, B1, C2, C1, D2, D1. Itu ya, jadi sangat kentara di sini. Untuk penyelesaian peluang itu diperlukan ketelitian dalam membaca kata-katanya. Oke, kalian pelajari dulu contoh yang ketiga ini, boleh dicatat di catatannya supaya lebih jelas. Saya lanjutkan lagi sesi selanjutnya di bab aturan pencacahan. Yang terakhir kalian belajar tentang faktorial. Saya ulang sedikit, faktorial itu apa? Objek yang akan disusun tidak ada yang dipilih, semuanya ikut diacak, tetapi posisinya dalam satu jajar. Kenapa dalam satu jajar? Karena ada disebutnya permutasi siklis. Permutasi siklis dan faktorial bedanya apa? Kalau faktorial itu berjajar. Tapi kalau siklis disusun dalam suatu yang posisinya melingkar. Kalau tadi kan 4 orang duduk pada 4 kursi yang berjajar. Kalau sekarang 4 orang duduk pada kursi yang melingkar. Di mana rumusnya? Permutasi siklis sama dengan N-1 kalau faktorial. Kalau tadi kan N faktorial. Kalau siklis harus objek yang akan diacak dikurangi 1 faktorial. Bedanya di situ ya. Coba lihat nomor 1. Perhatikanlah contoh berikut. Berapa banyak 4 orang akan duduk pada sebuah meja melingkar. Jadi 4-nya semua duduk. Tapi mejanya
melingkar. Caranya itu. Jadi permutasi siklis, objeknya ada 4, min 1 faktorial. Atau 3 faktorial, hasilnya ada 6 cara. Karena ada kalimat melingkar. Lalu yang 2, 3 pria, 3 wanita akan duduk pada sebuah meja bundar. Tuh. Berapa banyak susunan mereka duduk jika bebas? Bebas. Tanpa syarat, total objek ada 6 ya. Berarti ini 6 min 1 faktorial atau 5 faktorial. Berapakah 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120 cara. Lalu yang B, harus selang-seling pria dan wanita. Ya, harus selang-seling pria dan wanita. Ini gimana? Jadi si prianya hanya menempati di sini misal. Ini pria. Lalu wanitanya kan selang-seling kan? W1, W2, W3. Jadi pria hanya di sini. Berarti permutasi siklisnya 3 min 1 faktorial untuk yang pria. Dikali lagi 3 min 1 faktorial untuk yang wanita. 2 faktorial kali 2 faktorial berarti 4 cara. Nomor 3, suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 3 orang anak, kakek, nenek akan makan bersama di sebuah meja bundar. Berapa banyak mereka untuk duduk jika bebas? Bebas tinggal hitung objeknya ada berapa. 1, 2, 2 tambah 3, 5, 6, 7. Jadi akan ada orangnya, ada 7 yang mau duduk. 7 min 1 faktorial atau 6 faktorial. Oke, tinggal dihitung. Lalu yang B, ayah dan ibu harus sebelahan, kakek nenek harus sebelahan, tetapi anak boleh duduk bebas. Masih ingat kalau sebelahan harus diikat. Jadi ayah dan ibunya itu seperti satu ikatan. Jadi ikatan ayah ibu, lalu di sini ada ikatan kakek dan nenek. Baru sisanya ada 3 buah anak, 3 orang anak. Gitu. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ada 5 objek yang berbeda. Jangan lupa di dalam ikatannya harus dikali lagi. 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Tinggal hitung. 5 min 1 4. 4 faktorial adalah 24 kali 2 kali 2. Atau ada 96 cara. Lalu yang D, anak bungsu harus duduk di antara ayah dan ibu. Jadi posisinya begini. Ini anak bungsu, anak ketiga, harus duduk di antara ayah dan ibu. Jadi 3 orang ini kita ikat. Ya. 3 orang ini kita ikat. Karena kalau ayah ngegeser, ini pun harus ngegeser semua. Karena harus diapit. Kakek dan nenek harus sebelahan. Berarti kakek nenek harus sebelahan. Tinggal ada berapa lagi objek? Tinggal ada 2 anak lagi ya. A1, A2. 2 orang anak itu. Jadi ada berapa objek di sini? 1, 2, 3, 4. Jadi permutasinya adalah 4 min 1. Hati-hati di dalam ikatannya yang ini. Harus dikali berapa ini? Yang ayah, anak bungsu, dan ibu. Jangan dikali 3 faktorial ya. Karena si anak ketiga udah saklek di sini. Jadi yang bergeser hanya ayah ibu atau ibu ayah. Berarti dikali 2 faktorial untuk putaran yang ini. Lalu dikali lagi yang kakek nenek ya. Dikali lagi 2 faktorial. Ini kan 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi ada 12 cara. Yang terakhir, ayah dan ibu tidak boleh sebelahan. Rumusnya apa yang tidak boleh sebelahan? Waktu awal, yang A dan I tidak
boleh sebelahan. Rumusnya adalah yang bebas dikurangi justru ayah dan ibu harus bersebelahan. Itu yang tidak boleh sebelahan. Bebas itu yang mana? Bebas yang ini. Tadi 6 faktorial. Kalau ayah dan ibu harus sebelahan, seperti ada berapa objek berarti ayah dan ibu sebelahan. Berarti kan kakek neneknya ini kan boleh bebas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 min 1 harus dikali dengan 2. Kenapa? Untuk ikatan ayah ibu, bisa ibu ayah. Ini kalian tinggal hitung. 6 faktorial dikurangi 5 faktorial kali 2 faktorial. Saya lanjutkan lagi. Subbab yang aturan pencacahan mengenai permutasi unsur yang sama. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Begini. Kalau yang pertama itu yang faktorial, objek yang disusunnya itu, masih ingat? Objek yang disusunnya itu seperti ini kan, yang lalu. Dari 3 objek itu berbeda, tapi penyusunannya berjajar. Itu yang faktorial. Yang kedua, yang terakhir, kita belajar apa? Permutasi siklis. Ada 3, cuman dia melingkar. Ya. Nah, yang ini permutasi unsur yang sama itu mirip dengan yang faktorial, cuma di permutasi unsur yang sama itu ada unsur yang samanya, ada yang kembarnya. Gitu ya, ada unsur yang kembarnya. Nah, rumusnya adalah ini. Permutasi yang berulang adalah, kalian lihat di sini, n faktorial. N itu adalah banyaknya objek yang akan disusun. Kalau semula kan cuma n faktorial aja. Ya, tapi kalau ini harus dibagi dengan R1 faktorial, R2 faktorial, dan selanjutnya. Apakah itu R1, R2, R3? R1, R2, dan seterusnya adalah banyaknya objek yang kembarnya. Ya, nah maksudnya apa? Nanti kita lihat di contoh bawah. Jadi rumus ini digunakan untuk apa? Di antara objek yang akan disusun terdapat objek yang kembar. Itu kuncinya. Jadi berjajar, tapi ada objek yang kembar. Contohnya lihat kayak gini. Nah ini. Berapa banyak susunan huruf yang akan terjadi jika hurufnya akan disusun fisika gini. F, I, S, I, K, A. Coba lihat, ada sesuatu yang mencolok itu apa? Ini akan disusun. Yang mencolok adalah ada huruf I-nya, ada 2. Itu unsur yang kembarnya. Jadi permutasi berulangnya adalah rumusnya tadi n faktorial dibagi banyaknya objek yang samanya. Jadi saya tulis di sini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial bagi R-nya unsur yang kembar. Yang kembarnya itu hanya huruf I 2. Berarti dibagi 2 faktorial. Sudah. Jadi 2 ini dari mana kalian catat? 2 ini untuk huruf I yang berulang. Oke, tinggal kalian hitung ya. 6 faktorial bagi 2 faktorial, hitungnya begini aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 berhenti di 2 bagi 2. Jadi kalian tinggal coret ini, lalu tinggal ketemu hasilnya. 6 kali 5 30, 120 dan 360 cara. Itu yang huruf F, I, S, I, K, A. Lalu yang kedua, LA, BA, LA, BA. Nah, itu juga ada yang berulangnya. Huruf apa aja yang berulangnya? Huruf L ada 2. Oke, huruf A ada 4. Dan huruf B ada 2. Total objeknya ada berapa di sini? Ada 8. Bagi yang kembarnya L-nya ada 2. A-nya ada 4. Dan satu lagi huruf B-nya ada 2. Nah, kalian catat di sini supaya nggak bingung. 2 ini untuk huruf L, 4 ini untuk huruf A, ini untuk huruf B. Jadi kalian hitung di sini nilainya 8 faktorial kan 8, 7,
6, 5, 4. Stop ya. Kenapa di stop? Kenapa bisa stop? Karena 4 faktorial kan 4, 3, 2, 1. Kita stop di sini karena di sini ada 4 faktorial. Supaya bisa dicoret 2 faktorial 2, ini 2 faktorial 2. Kita coret. Itu tinggal tersisa angka ini kan. 2 kali 2, 4. 8 bagi 4, 2. Tinggal kalian hitung. 2 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 5, 10, 60, 420 cara. Satu lagi, huruf MA, MA, MIA. Ini pun ada yang berulang, huruf M, huruf A ya. Permutasi berulang, ini permutasi berulang harusnya sama dengan ada berapa objek di sini? Ada 7. Bagi M-nya ada 1, 2, 3. Huruf apa lagi yang berulang? A-nya 1, 2, 3. Seperti itu. Hitung, berarti ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, stop. Bar bawahnya 3 faktorial. Ini nanti bakal coret 3 faktorial ini kan 6. Tinggal kalian coret. Ini 6. Tinggal 5 kali 4 kali 7. 20 kali 7 berarti 140 cara. Nah, itu adalah permutasi unsur yang sama.